Jemaat GKJ Season City, let's we sing and praise our Lord Jesus Christ. Open the eyes of our heart, Lord, so we can see your shining, your glory, your majesty. Fill our heart tonight. Let's say, open the eyes of our heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Singing. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Katakan, I want to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Katakan, betapa dalamnya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Indahlah, oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. To see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Woo. Shining our heart, Lord. Jesus Christ, our Savior, our Lord. Shalom jemaat GKJ Season City dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara dalam Night with Jesus edisi malam hari ini. Nah, malam hari ini kita akan bincang-bincang tentang satu topik yang sangat menarik untuk kita dengar bersama, sehingga lebih memperkaya pandangan kita dalam iman Kristen. Dan itu tujuannya supaya kita semakin bertumbuh juga. Hari ini kita berbicara dengan Pak Pierre, Gembala Sidang GKJ Season City. Pak Pierre, ini ada satu hari-hari ini kan banyak orang berbicara tentang mujizat tuh. Terutama ketika pandemi COVID-19 ini jadi pandemi global. Orang mulai banyak datang, berdoa, minta mujizat supaya Tuhan buat sesuatu nih. Kalau bisa ini segera selesai. Nah, malam ini kita akan berbicara tentang mujizat. Bagaimana pandangan Kristen tentang mujizat? Ya, mungkin Pak Bir bisa menjelaskan itu. Iya, baik, puji Tuhan. Pertanyaan yang sangat bagus dan memang kenyataan hari-hari ini banyak orang yang berbicara tentang mujizat. Bapak Ibu Saudara, mujizat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau atau tak mungkin dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Nah, lebih jauh lagi kalau kita berbicara tentang mujizat di dalam kekristenan, maka mujizat adalah suatu kejadian atau peristiwa yang luar biasa atau di luar kebiasaan manusia yang hanya dapat dilakukan oleh Allah
atau oleh Tuhan Sang Pencipta atau kuasa Roh Tuhan dengan tujuan tertentu. Nah, menurut Alkitab, mujizat itu bermakna suatu kejadian atau peristiwa fenomenal yang luar biasa atau di luar kebiasaan manusia ya. Dan tidak dapat dilakukan oleh manusia atau oleh mesin buatan manusia maupun oleh makhluk hidup ciptaan Tuhan. Sehingga secara meyakinkan hanya dapat dilakukan oleh kuasa Tuhan sendiri. Jadi mujizat adalah satu perkara yang luar biasa yang hanya mampu dilakukan oleh Tuhan saja. Artinya kita manusia tidak bisa melakukannya. Betul Pak Pir ya. Pertanyaannya gini Pak, apa sih tujuan mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita manusia hari-hari ini? Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Ada beberapa hal memang yang menjadi tujuan daripada Tuhan melakukan mujizatnya. Yang pertama, untuk meneguhkan pengutusan seorang nabi Tuhan atau seorang rasul Tuhan. Jadi di zaman dulu itu, di zaman para nabi dan para rasul, orang-orang seringkali kan gak percaya tuh bahwa dia datang dari Tuhan atau dia diutus oleh Tuhan. Sehingga nabi ataupun rasul dilengkapi dengan bantuan Tuhan tentunya untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Contohnya Nabi Musa, dia harus mengubah tongkat itu menjadi ular. Bahkan membelah laut Teberau gitu ya. Dan banyak nabi-nabi di dalam Alkitab. Nah yang kedua, mujizat itu dilakukan oleh Tuhan untuk mengungkapkan kuasa dan keberadaannya sebagai Allah pencipta dan sebagai Allah penyelamat. Contoh-contoh yang disebutkan di Alkitab itu seperti tula-tula yang terjadi di Mesir, itu merupakan mujizat yang luar biasa. Terbelahnya laut Teberau, air pahit di Mara yang diubah menjadi manis, itu mujizat. Mana dari langit yang turun, air dari batu karang juga adalah mujizat. Yesus yang mengubah air menjadi anggur itu merupakan mujizat. Ketika Yesus meneduhkan angin, badai, membangkitkan Lazarus dari kematian, dan lain sebagainya seperti yang tertulis dalam keempat kitab Injil, itu merupakan mujizat. Nah, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh murid-murid Kristus, misalnya oleh Rasul Paulus, dan orang percaya seperti yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul, dan lain-lain yang disebutkan dalam Alkitab, itu terjadi atas izinnya Tuhan. Sehingga memang dapat kita simpulkan bahwa melalui mujizat terlihat jelas bahwa mujizat itu dinyatakan oleh Allah untuk menyatakan siapa dirinya dan apa yang sanggup dilakukannya. Tidak dapat dilakukan oleh siapapun di alam semesta ini. Dan mujizat terbesar yang Allah lakukan adalah menebus dosa dan menyelamatkan umat manusia. Ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Menebus dosa, menyelamatkan manusia. Itu tujuan daripada Tuhan melakukan mujizat. Terima kasih Pak Pir, pemaparan yang sangat menarik. Dan saudara juga pasti bisa mengikuti dengan baik. Memang betul, apa yang disampaikan itu adalah mujizat itu sebagai tanda. Cara Tuhan untuk menunjukkan tanda kuasanya, peneguhan atas setiap umatnya bahwa Dia Allah yang berdaulat, yang memimpin dan menyertai setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Seperti itu Pak Pir ya. Sangat menarik saudara, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi pembicaraan ini setelah pujian berikut. Mari kita hidup dengan selalu mengandalkan Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah kita mendapatkan perlindungan yang sejati bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Come on, sing. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit
Saudara kekasih Tuhan, menyambung pembicaraan sebelumnya tentang mujizat tadi. Kita ada pertanyaan baru lagi nih. Ini Papir pertanyaannya. Bagaimana seharusnya orang Kristen menyikapi mujizat? Ya, ada orang yang mungkin dia lihat, wah ini sesuatu yang hebat ini. Kok bisa terjadi ya? Nah akhirnya dia udah nggak lagi fokus kepada Tuhan, tapi fokus kepada mujizatnya. Ya bisa dikatakan mendewakan mujizatnya lah. Bagaimana seharusnya Pak pandangan kita sebagai orang Kristen dalam menyikapi mujizat ini? Baik, Bapak Ibu Saudara, mujizat adalah kata yang tidak asing dan pasti melekat dengan kehidupan orang yang beragama. Jadi semua orang yang menyatakan dia punya kepercayaan dan ada sesembahannya, maka dia pasti percaya. Dia juga identik dan tahu tentang arti mujizat. Ya, kita lihat contoh di Alkitab, Mesir misalnya. Mesir itu punya berbagai macam sesembahan yang kita sebut dewa-dewi, yang memang masing-masing dianggap punya kekuatan supranatural. Sebut saja Amon adalah raja para sesembahan Mesir atau raja para dewa. Mut dikenal sebagai ibu para sesembahan Mesir. Osiris ini dikenal sebagai pemberi kesuburan di seluruh sungai Nil. Lalu ada yang keempat itu Anubis. Anubis sebagai pembawa arwah ke akhirat. Lalu ada Ra sebagai pencipta dunia ini dan mempengaruhi terbitnya matahari. Ada juga yang namanya Horus sebagai yang memerintah Mesir dan mengawasi semua tingkah laku manusia dari atas. Ada yang namanya Thoth sebagai pencipta ilmu gaib atau magic dan disebut mujizat oleh orang-orang zaman itu. Ada yang bernama Hathor sebagai pemberi bahagia, penyambut orang yang mati di akhirat, dan sebagai pelindung ibu-ibu yang hamil dan yang akan melahirkan. Ada juga Sekhmet, pemberi kekuatan dan kemenangan dalam peperangan yang membuat Mesir berjaya pada masa-masanya. Lalu kemudian ada juga namanya Geb. Geb ini sebagai pemberi kesuburan di bumi dan sebagai penyembuh. Nah kalau kita lihat apa yang dibangun oleh kepercayaan orang Mesir dengan sesembahannya, ada banyak sekali dewa-dewi yang punya spesialisasi, yang mampu melakukan mujizat, yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nah kita melihat ini merupakan sebuah hal yang lumrah, sebuah hal yang wajar yang ada di dalam kepercayaan-kepercayaan dunia ini. Nah para sesembahan ini dianggap memiliki kuasa yang melebihi kekuatan dan kemampuan manusia yang terbatas ini. Oleh sebab itu orang Kristen harus membuka mata dan melihat bahwa mujizat bukan hanya terdapat dalam komunitas Kristen saja. Contohnya di Alkitab bahwa para tokoh kepercayaan mereka sanggup melakukan apa yang dilakukan oleh Allah melalui Musa. Meskipun pada akhirnya mujizat mereka tak mampu menyaingi mujizat yang dari Allah, tapi fakta ini memperlihatkan bahwa ada kuasa yang juga hebat di luar Allah. Sehingga kalau kita orang percaya atau orang Kristen dapat menyebutkan bahwa iblis pun punya kuasa. Tapi dia tidak maha kuasa. Nah semua kepercayaan ingin menunjukkan bahwa sesembahan yang mereka puja adalah sesembahan yang benar. Karena memiliki kuasa alias sanggup menghadirkan mujizat. Nah coba kita bayangkan jika ada orang Kristen yang hanya berfokus ya. Yang tadi dikatakan mendewakan mujizat. Sebagai tujuan dan sebagai akhir dari iman percayanya. Bahayanya bahwa orang seperti ini akan sangat gampang diombang-ambingkan oleh berbagai mujizat palsu. Kita mesti ingat bahwa Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan bahwa pada akhir zaman akan banyak Mesias-Mesias palsu yang bermunculan. Dan salah satu tandanya yang paling identik adalah dengan melakukan banyak mujizat. Yesus mengatakan itu di Markus 13 ayat 21 sampai 23 yang berbunyi begini. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengingatkan semuanya ini kepada kamu. Yesus sudah mengingatkan kita. Tapi gini Pak Pir, di tengah situasi seperti ini kan kita tahu orang sudah menghadapi banyak masalah, orang juga sudah
bosan menghadapi ini juga, takut juga, khawatir yang berlebihan. Dan tidak bisa dipungkiri ketika orang berdoa, orang pasti mengharapkan Tuhan buat mujizat kan. Iya, iya. Mengharapkan mujizat terjadi dan kalau bisa itu segera terjadi nih. Nah bagaimana cara kita menghadapi atau meresponi seperti ini? Iya, pertanyaan bagus sekali dan ini sangat-sangat real hari ini ya. Bapak Ibu Saudara, fokus manusia memang cenderung terjebak atau terperangkap pada kehidupan hari ini dan kebutuhan hari ini ya. Dalam kefanaan, khususnya ketika kita sedang menghadapi mara bahaya, persoalan hidup, misalnya COVID-19. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia suka untuk hidup sehat, hidup makmur, hidup tenang, bahagia dan lain sebagainya. Tidak salah ya, itu memang merupakan sebuah natur kita. Namun bagi kebanyakan manusia ini adalah kebutuhan utama dan segala-galanya atau teramat sangat penting bagi mereka sehingga apapun caranya mereka harus dapat. Nah, bila sudah begini, maka mereka akan menerima segala tawaran apapun tawaran yang bisa menolong mereka untuk terbebas dari penjara penderitaan, penjara pergumulan atau masalah. Mereka lupa bahwa Yesus sendiri sudah mengatakan ini 2000 tahun yang lalu. Mereka pasti gampang, mudah terjerat oleh mujizat dan nabi palsu atau Mesias-Mesias palsu yang sudah Tuhan Yesus katakan itu. Nah sebagai orang percaya, bagaimana kita harus bertindak? Bagaimana perilaku kita terhadap mujizat itu? Sepatutnya kita tidak melihat atau memfokuskan diri pada mujizat sebagai yang lebih utama dan lebih penting dari pribadi Allah. Apalagi maksud-maksud Allah di dalam diri setiap manusia. Allah punya maksud dan tujuan utama untuk mengubah karakter kita, manusia ini untuk menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Nah oleh sebab itu bagi seorang Kristen yang dewasa, sebenarnya mujizat itu menjadi tidak terlalu penting. Begitu ya. Orang Kristen yang dewasa mujizat itu menjadi tidak terlalu penting. Sebab keyakinannya sudah sangat kuat pada Kristus. Sang pencipta, penyelamat dan pemelihara yang berdaulat itu. Kalau begitu bagaimana orang Kristen hidup? Itu pertanyaan tadi. Betul. Nah orang Kristen dewasa akan mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, baik kemarin, hari ini, maupun di masa yang akan datang, itu berada dalam rancangan kekal Allah. Berada dalam rancangan kekal Kristus. Masih ingat nggak kita dengan ayat Alkitab Roma 8 ayat 28? 2 minggu yang lalu kita bahas itu bukan? Bunyinya kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh sebab itu saat kita menghadapi persoalan berat di hidup ini, nantikanlah Tuhan. Jangan lekas-lekas mau bebas darinya dengan mengambil jalan pintas dan bahkan mencari mujizat di mana-mana. Hati-hati kita bisa terperangkap. Sebab ketika engkau sanggup berjalan bersama Kristus, kita sanggup berjalan bersama Kristus, maka saya percaya kita akan mampu bertahan. Nah, ketika kita mampu bertahan dalam seluruh pergumulan dan persoalan hidup kita, maka saya percaya kita akan menemukan jalan keluar yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Henry Murray berkata, jika Anda mau menantikan Tuhan, Dia akan menjadi semua yang Anda butuhkan. Jadi kalau kita mau menantikan Tuhan, Tuhannya, bukan mujizatnya, bukan apapun itu termasuk berkat-berkatnya, maka sebenarnya kita akan mengalami sebuah keistimewaan dalam hidup, sebuah keindahan dalam hidup, di mana Dia itu sebenarnya akan menjadi semua yang kita butuhkan. Kita berjumpa dengan Dia, Tuhan pencipta kekasih jiwa kita. Nah rasa-rasanya kalau kita sudah berjumpa dengan Dia, mengalami Dia, apalagi yang kita perlukan, ya kan? Apalagi yang kita perlukan. Ada pepatah lama dari negeri Tiongkok berkata bahwa jika anak-anakmu itu manis-manis semuanya, jika anak-anakmu itu baik-baik semua,
apakah engkau masih membutuhkan emas? Rasa-rasanya emas itu tidak diperlukan lagi. Mengapa? Karena anak-anak itu lebih dari emas. Anak-anak itu harta yang teristimewa. Nah, Yesus Kristus, Tuhan kita itu adalah harta yang lebih dari segalanya. Termasuk lebih dari mujizat. Henry Murray juga berkata, jika jawaban untuk setiap doa datang dengan mudah, yaitu kita memakai alat mujizat, kapan kita akan pernah berkenalan dengan Tuhan sumber mujizat itu sendiri. Sehingga memang ada banyak orang yang justru ketika dia mengejar mujizat, justru dia hanya berjumpa dengan mujizat. Dia hanya mengalami mujizat, dia lupa dengan sumbernya. Dan pada akhirnya dia tidak pernah mendapatkan sebuah pelajaran, keindahan, keistimewaan, hidup berjalan bersama Kristus. Baik Pak Pir, ini sangat menarik. Saya mau nyinggung sedikit mengenai yang tadi Pak Pir sampaikan tentang tawaran mujizat tuh yang pertama. Sudah mulai berpikir nih, aduh saya harus segera dapat mujizat. Muncullah tawaran, oh ini kesempatan bagus bisa dapat mujizat. Atau gini, kita juga sudah tahu tadi bahwa sebetulnya mujizat bukan segalanya lagi bagi setiap orang percaya. Kristus itulah segalanya bagi setiap kita. Kan seperti itu. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa ada orang Kristen yang dalam tanda kutip belum dewasa dalam kerohanian. Dia mungkin tidak lagi pikir tentang mujizatnya atau Tuhannya, tapi orang yang bisa membuat mujizat itu bagi dia. Misalnya dia sudah berdoa nih, nggak terjadi sesuatu. Wah udah mulai searching nih, kayaknya bisa dapat mujizat dari ini. Ketemu si ini, ketemu si A, ketemu si B. Si B bisa lakukan ini buat kamu. Ada jalan keluar nanti kalau ketemu dia. Akhirnya bisa terjebak juga di situ. Nah bagaimana pandangan kita yang sebenarnya, pandangan kita yang benar terhadap orang yang diberikan karunia oleh Tuhan bisa melakukan mujizat. Ya. Supaya tidak terjebak dalam pandangan bahwa kita menyembah mujizat dan menyembah pribadi tersebut bukan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, ini pertanyaan yang bagus yang memang seringkali terjadi dalam kehidupan kita ya. Apalagi kita seringkali berjumpa dengan spanduk-spanduk atau baleho-baleho yang betul-betul punya tagline yang sangat jelas ya. Anda ingin sembuh? Mari hadiri kebaktian kesembuhan ilahi ya saudara. Ya boleh-boleh saja ya, silakan saja. Tapi memang kalau kita mau melihat pada definisi mujizat itu sendiri yang tadi sudah saya katakan, sebenarnya kita perlu menanyakan ulang pertanyaan ini. Untuk apakah mujizat diperlukan di zaman ini sebenarnya ya? Apakah sesignifikan itu, seterdesaknya seperti itu untuk kita membutuhkan hal seperti itu? Sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki karunia mujizat lagi. Bukankah Kristus sudah melakukan mujizat terbesarnya bagi kita? Tapi coba kita lihat penjelasan ini ya. Nah Bapak Ibu, menurut beberapa pakar teologi ya, paling tidak mujizat hanya diperlukan dan banyak terjadi hanya pada 3 periode dalam Alkitab. Yaitu periode Musa ketika memimpin bangsa Israel ke Kanaan. Lalu zaman Elia, Elisa, dan abad ke-1 Masehi di mana Tuhan Yesus dan para rasul. Ya. Di periode-periode lain yang durasinya ratusan tahun tidak banyak mujizat dilakukan oleh Allah melalui hamba-hambanya. Jadi mujizat merupakan hal yang tidak umum atau biasa bagi orang Kristen. Selain itu Allah memiliki maksud khusus pada setiap periode ini. Nah misalnya pada zaman Yesus dan para rasul. Mujizat-mujizat memang diperlukan sebagai tanda bahwa era mesianis sedang berlangsung. Era mesianis sedang berlangsung. Umat Allah memang menantikan zaman mesianis yang akan ditandai dengan berbagai karya Allah yang ajaib, yang spektakuler. Ya, itu di dalam 4 Injil sudah dinyatakan, orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan lain sebagainya. Nah, pada zaman para rasul, mereka membutuhkan konfirmasi ilahi atas panggilan dan pelayanan mereka. Karena itulah Allah menyertai mereka dengan tanda heran dan mujizat. Kita melihat di dalam kitab-kitab baik itu Korintus, surat Paulus kepada jemaat di Korintus, Galatia dan seterusnya. Memang membutuhkan konfirmasi bahwa rasul-rasul ini dipakai, dipanggil dan diutus oleh Allah untuk umatnya gereja mula-mula. Nah sesuatu yang aneh terjadi dalam kehidupan Kristen modern hari ini. Mereka itu merindukan bahwa mujizat itu terjadi persis sama dengan era-era mesianik. Di mana ketika Kristus ada di dunia dan para rasul ada di dunia. Saya tidak berbicara bahwa mujizat itu tidak ada. Tidak.
Tetapi perlakuan orang Kristen modern hari ini terhadap mujizat itu keliru begitu ya. Sehingga ingin copy paste apa yang terjadi yang dilakukan oleh Yesus, maka mereka bisa lakukan. Orang-orang yang menganggap dirinya punya karunia bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Atau seperti yang rasul-rasul lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara, zaman Mesianis itu sudah berlangsung lama. Sehingga tidak ada sesuatu yang khusus yang Allah perlu nyatakan pada kita. Mesias adalah puncak. Kristus adalah puncak janji Allah. Puncak karya Allah bagi dunia, khususnya bagi manusia. Nah, lagi pula tuntutan terhadap mujizat di zaman sekarang itu seringkali tidak dikaitkan dengan rencana keselamatan Allah yang besar untuk dunia ini. Hanya untuk kebutuhan pribadi, hanya untuk kesenangan dan lain sebagainya. Jadi tidak nyambung dengan rencana kekekalan Allah. Mereka lupa bahwa konteks ketika mujizat itu terjadi baik di dalam kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru itu semua dikaitkan dengan rancangan keselamatan Allah. Agar manusia boleh melihat, agar manusia dapat melihat pada keselamatan Allah. Hari ini mujizat diartikan sebagai pembebas dari penderitaan hidup. Pembebas dari Tidak ada masalah lagi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang memohon mujizat hanya untuk kebutuhan pribadi mereka. Yang paling parah, banyak orang tidak menyadari bahwa iblis dapat melakukan mujizat melalui antek-anteknya. Yaitu nabi palsu, mesias palsu, dan guru-guru palsu. Dengan tujuan untuk menyesatkan orang percaya. Ada yang bertanya pada saya, Pak, apakah orang percaya itu bisa disesatkan atau tidak? Bisa. Yesus sendiri yang mengatakan, sedapat-dapatnya menyesatkan orang percaya. Orang percaya itu bisa disesatkan. Jadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, memang Kristus katakan tidak binasa. Pasti mengalami keselamatan dan dijamin. Namun dia bisa disesatkan untuk sementara waktu. Sayang sekali. Kalau hidup kita disesatkan oleh ajaran-ajaran yang palsu. Keselamatan yang ada pada diri kita, sayang sekali kalau itu kita selewengkan dengan penyesatan-penyesatan yang mungkin kita terseret di dalamnya dan akhirnya hidup kita tidak lagi produktif, hidup kita tidak lagi menjadi berkat, tidak lagi menjadi kesaksian, hanya menjadi seorang pemburu mujizat. Ya, gimana saudara? Semakin menarik pembahasannya dan saya pikir saudara mulai pasti ada muncul beberapa pertanyaan. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan yang jauh lebih dalam, lebih menarik juga. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan pujian terlebih dahulu. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Dan kita punya Tuhan yang luar biasa. Maka itu biarlah seluruh kehidupan kita menyembah Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang.
Ya, saudara, kita kembali lagi melanjutkan perbincangan kita di saat ini. Ini ada pertanyaan berikut nih, Pak Pir. Kita tahu bahwa Alkitab mencatat tentang mujizat juga. Dan kalau kita dengar tadi apa yang tadi Bapak sampaikan, bahwa mujizat adalah konfirmasi yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang pada saat itu supaya mereka lihat bahwa memang orang ini diutus oleh Tuhan. Ya, ada tujuan Tuhan. Salah satu tujuan. Salah satu tujuan Tuhan di balik mujizat itu. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Salahkah kalau kita berharap mujizat terjadi hari ini bagi kita pribadi? Ya, saya pikir tidak salah ya. Kita bisa berharap akan mujizat, cuman sekali lagi memang kembali lagi pada motivasi kita untuk mujizat itu sendiri. Apalagi kalau memang kita sudah menjadi orang Kristen yang dewasa, maka mujizat itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu penting dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita betul-betul punya relasi yang hidup dengan Kristus. Begitu. Baik, Pak. Jadi berarti tidak perlu berdoa maksa sampai Tuhan mesti buat sesuatu ya. Justru itu tanda bahwa kita nggak dewasa dalam Tuhan berarti. Ini melanjutkan pembicaraan ini Pak. Ini pertanyaan terakhir kita saudara untuk Pak Per. Jadi mujizat masih ada atau tidak Pak? Ya, sebuah pernyataan yang harus kita terima bersama bahwa karena Tuhan masih ada dan akan selalu ada, maka mujizat itu masih ada sampai hari ini. Nah, bagaimana caranya? Semua terserah pada Tuhan dan dengan cara Tuhan kita mesti percaya itu. Ya. Karena Tuhan tidak bisa dipaksa. Kalau kita memaksa Tuhan untuk melakukan mujizat berarti dia bukan Tuhan. Artinya bahwa memang Tuhan itu berdaulat sehingga ia melakukan dengan caranya. Dengan tujuan dan dengan maksud-maksudnya. Kita manusia hanya boleh memohon, meminta. Tetapi kembali lagi Tuhan yang melakukannya. Namun bagaimana dengan orang percaya yang sudah berdoa dan bermohon dengan sungguh-sungguh akan mujizat Tuhan. Akan tetapi tidak memperoleh dan tidak mengalaminya. Nah, yang harus kita ketahui bahwa mujizat hanyalah tanda dan tidak boleh menjadi yang utama. Tanda itu hanya menolong kita untuk beriman bahwa suatu saat nanti Tuhan akan memperbaiki semuanya. Melenyapkan semua penyakit dan kelemahan kita. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah orang yang tidak mengalami dalam artian mujizat namun percaya. Oke, saudara gimana? Saya percaya saudara diberkati lewat pembicaraan malam hari ini. Dan kita akan dengar closing statement dari Pak Pir dulu. Iya. Kita akan doa bersama Puji dan Tuhan. bernyanyi bersama. Yes. Bapak Ibu Saudara, saat saudara dalam masalah dan pergumulan berat, bahkan mungkin yang terberat seperti era COVID-19 saat ini, carilah Tuhan. Berlarilah kepadanya. Alamilah dan nikmatilah Dia. Maka engkau akan mengalami pengalaman yang melebihi pengalaman sebuah mujizat. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kamca Toto Pak Pir. Toto Kamsya. Dan saudara, saya mengajak saudara untuk mari kita bernyanyi. Kita akan pujian ini dan nanti diakhiri doa berkat oleh Pak Pir. Sama-sama kita katakan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan
namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, wajahmu, bahkan seluruh hidupmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Sesungguhnya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa, sesungguhnya keselamatan kekal dan kemenangan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan sesungguhnya penyertaan dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus akan menyertai setiap kita, baik di tengah-tengah pandemi COVID-19 maupun di hari-hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada Night with Jesus minggu yang akan datang.